Halo anak-anak ibu kelas 12 MIA. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran kimia, yaitu dengan topik bilangan oksidasi. Nah, biloks ini sudah kita pelajari di kelas 10. Namun di kelas 12 ini harus kita ulang kembali karena untuk pembelajaran tentang reaksi redoks ada kaitannya dengan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi inilah dasar dari pembelajaran reaksi reduksi. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, apa sih bilangan oksidasi itu? Nah, jadi bilangan oksidasi adalah angka bermuatan pada suatu unsur yang menunjukkan jumlah elektron yang berperan dalam senyawa. Nah, sehingga bilangan oksidasi ini sangat terkait dengan yang namanya banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan suatu senyawa. Nah, jadi yang perlu anak-anak ketahui semua bahwasannya bilangan oksidasi itu berbeda dengan ion dan penulisannya juga berbeda. Contohnya di sini Ibu kasih misalkan bilangan oksidasi dari oksigen yaitu -2. Nah, jadi di sini kita tulis muatannya dulu, baru angkanya muatannya di sini yaitu negatif ataupun minus. Kemudian diikuti dengan angkanya, itu dia kalau untuk penulisan biloks. Kemudian ion, untuk penulisan ion, contohnya itu ada oksigen. Nah, kita mulai dengan penulisan angkanya terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan muatannya yaitu negatif. Nah, anak-anak, untuk penentuan bilangan oksidasi juga ada aturannya. Nah, apa aturannya, Miss? Ini dia. Aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama itu unsur bebas biloksnya adalah 0. Contohnya itu ada Na, natrium, kemudian ada hidrogen dan oksigen. Nah, si Na ini kalau dia berdiri sendiri, dia biloksnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian aturan yang kedua, unsur logam dalam senyawanya selalu positif. Contohnya ini ada NaCl. Nah, karena si Na ini golongan 1, makanya muatannya di sini positif 1 dan dia termasuk ke dalam unsur logam. Kemudian syarat yang ketiga, unsur hidrogen memiliki bilangan oksidasi positif 1 kecuali jika si hidrogen itu bersenyawa dengan logam ataupun hidrida. Nah, maka biloksnya itu adalah -1. Contohnya itu ada NaH, natrium hidrida. Nah, karena di sini hidrogennya natriumnya positif 1, maka nilai biloks dari si hidrogen itu adalah negatif 1. Kemudian aturan yang keempat, unsur F pada senyawanya memiliki bilangan oksidasi sama dengan -1. Nah, aturan yang kelima adalah unsur oksigen. Nah, unsur oksigen ini memiliki biloks -2 kecuali dalam unsur F2O. Nah, karena si F itu biloksnya -1, nah kalau kita kalikan, karena di sini F-nya 2 berarti 2 kali -1 -2. Nah, di sini kan dia tidak memiliki yang namanya muatan. Berarti nilai si O-nya ini, oksigennya biloksnya adalah positif 2. Kemudian dalam peroksida H2O2, hidrogen di sini positif 1. Berarti biloksnya di sini negatif 1. Kemudian dalam misalnya NaO2. Nah, Na di sini saat positif 1 sedangkan O-nya di sini kan ada 2 kan, berarti biloks O-nya itu -1/2. Nah, ini adalah aturan penentuan biloks untuk unsur ya, Nak. Nah, kemudian ada aturan penentuan biloks untuk ion. Nah, di sini jika dia ion tunggal, maka biloksnya itu sama dengan muatan. Contohnya di sini ada unsur klorida atau Cl memiliki muatan negatif 1. Maka biloks dari si Cl ini adalah muatannya yaitu negatif 1.
Nah, kemudian ada aturan penentuan biloks yang terakhir, yang ketiga, yaitu berdasarkan jumlah biloksnya. Nah, jadi aturan yang pertama itu jumlah biloks dalam senyawa sama dengan 0. Nah, contohnya ini nanti ada H2SO4. Nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada jika dia dalam ion poliatomik, maka jumlah biloksnya itu sama dengan muatannya. Contohnya ini ada PO4 3 negatif. Nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, contohnya di sini ada H2SO4. Nah, jadi jumlah biloks dari H2SO4 ini sama dengan 0 berdasarkan peraturan yang pertama tadi. Ya, jumlahnya sama dengan 0. Jumlah biloks CH, jumlah CH berapa di sini? 2 dikali bilangan oksidasi H ditambah 1 dikali bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, 0 ini karena muatan H2SO4 yang diketahui sama dengan 0. Nah, dari sini kita masukkanlah nilai biloks yang diketahui sesuai dengan persyaratan. Nah, kalau si H bilangan oksidasinya berapa? Positif 1. Berarti 2 dikali positif 1 ditambah. Nah, BOS diketahui enggak? Enggak kan, berarti itu yang ditanya. Berarti dikali ditambah bilangan oksidasi S ditambah 4 kali bilangan oksidasi O berapa? Minus 2 sama dengan 0. Nah, berarti kita kalikan 2 kali positif 1, 2 ditambah, ini yang ditanya, bilangan oksidasi S ditambah 4 kali minus 2, minus 8 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi S sama dengan positif 8 dikurang 2. Nah, berarti dapatlah bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Contohnya ada PO4 3 negatif. Nah, bahwasannya di sini jumlah dari bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya. Berarti muatannya di sini apa? Berapa? Minus 3. Berarti 1 dikali bilangan oksidasi P ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 3. Nah, kita masukkan, berarti di sini yang kita cari apa? Si P, karena kan sesuai aturan, berdasarkan aturan ataupun persyaratan, biloks CO ini sudah diketahui. Berarti bilangan oksidasi P ditambah 4 kali berapa bilangan oksidasi O? Minus 2 sama dengan negatif 3. Berarti bilangan oksidasi P ditambah minus 8 sama dengan minus 3. Berarti bilangan oksidasi P sama dengan minus 3 ditambah 8. Berarti biloksi P sama dengan positif 5. Nah, anak-anak, untuk memperdalam tentang penentuan bilangan oksidasi, nah kita latihan soal dulu. Di sini ada soal, 2 soal. Nah, jadi yang ditanyakan itu tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang digaris bawahi. Nah, berarti di sini yang pertama ada FeO. Nah, yang ditanya itu biloks dari CFe, sedangkan yang kedua ada Fe2O3 yang ditanyakan biloks dari CFe. Nah, untuk penjelasannya nanti Ibu jelaskan di slide berikutnya. Nah, contohnya itu ada katanya FeO. Nah, yang ditanya biloks dari yang digaris bawahi, yaitu CFe. Nah, berarti CFeO di sini kan dia merupakan senyawa. Berarti sesuai aturan tadi, jumlah bilangan oksidasinya si senyawa itu sama dengan 0. Berarti
1 dikali bilangan oksidasi Fe ditambah 1 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Nah, berarti kita masukkan 1 kali bilangan oksidasi Fe ditambah, nah bilangan oksidasi O berapa? Negatif 2 sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi Fe sama dengan, pindahkan ke kanan, berarti positif 2. Dapatlah bilangan oksidasi dari Fe itu sama dengan positif 2. Untuk soal yang kedua bisa dicoba di rumah ya nak. Nah, untuk pembelajaran kita tentang bilangan oksidasi cukup sampai sini. Ibu harap kalian semua bisa paham dan bisa mengerti, supaya untuk pembelajaran berikutnya lebih mudah dan lebih bisa untuk dipahami. Oke anak-anak, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan. Salam kimia.